Perjalanan saya kali ini akan menuju ke sebuah pura yang tidak berada jauh dari rumah, yang bernama Pura Bias, yang merupakan pura yang terletak di pinggir Sungai Badung dan juga merupakan tempat pemujaan Ida Betarinia. Dan saat ini saya sedang berada di sebelah barat sungai, yang mana Pura Bias terletak di timur sungai. Dan terlihat ada bangunan putih berwarna putih panjang. Itu dulunya adalah aliran sungai yang mengintari Pura Bias. Saat itu karena ada kebijakan dari pemerintah yang membuat aliran Sungai Badung yang awalnya mengintari Pura Bias dibuat menjadi lurus dengan tujuan agar air bisa mengalir dengan deras. Namun hal tersebutlah menghilangkan sebuah tempat yang sangat sakral dan sangat susah diketemukan, yaitu yang dalam asta bumi disebut dengan Dewa Ngukuhi. Artinya adalah sebuah tempat yang suci di mana para dewa akan sangat senang untuk mengunjungi dan menepati tempat suci yang seperti ini. Dan itu adalah pepohonan yang ada di Pura Bias. Namun saya akan terlebih dahulu melihat hal-hal yang ada di sekeliling sambil mengenang pengalaman masa kecil hingga saat ini di tempat ini. Dan tempat ini dulunya sebelum ada sungai berada di wilayah Banjar Munang Maning, Desa Pemecutan Klot dan Pasar Barat. Yang akhirnya setelah sungai diluruskan, dibuatlah sebuah jembatan di sini dari wilayah Munang Maning menuju ke Pura Bias. Namun saat ada banjir besar terakhir sekitar saya lupa tahunnya, menghancurkan jembatan ini hingga beberapa tahun tidak ada penghubung. Untuk mencapai Pura Bias hanya bisa melalui jalan raya, tidak bisa melalui jembatan. Dan sepertinya saat ini sudah ada tanda-tanda akan dimulai lagi dibangun jembatan dari Banjar Munang Maning sehingga bisa menuju ke Pura Bias, yang mana saat ini Pura Bias akhirnya menjadi bagian wilayah Banjar yang ada di seberang sungai. Dan beginilah keadaan Sungai Badung yang memiliki perbedaan yang sangat jauh jika saya bandingkan dengan keadaan di saat masa-masa kecil. Air yang mengalir di sini sangat jernih, dan saya akan menuju ke sebuah tempat yang mana dahulunya adalah merupakan tempat bermain ketika saya masih kecil bersama teman-teman dan saudara-saudara di Banjar Munang Maning, yaitu sebuah tempat yang sangat sering dikunjungi untuk mandi bersama. Dan yang di depan terlihat ada tembok, itu adalah arah munculnya aliran sungai ketika mengintari dari Pura Bias. Dan dahulunya di sini adalah sebuah tikungan sungai, dan di selatannya adalah tempat pemandian yang saya maksud, di mana di sini dahulunya banyak terdapat pohon-pohon besar dan juga terdapat bun-bunan, yaitu tanaman yang melilit yang biasa dipakai untuk bergelantungan dan tercebur ke sungai. Namun di sungai ini juga terdapat sebuah palung karena dasarnya adalah batu, dan ada sebuah cekukan di mana saat kecil jika masuk ke dalam cekukan itu, saya sering merasa ketakutan karena cekukan itu cukup dalam sehingga kaki tidak akan menyentuh ke dasar. Saya akan kembali untuk mengambil sepeda motor dan akan menuju ke Pura Bias melalui jalan raya, dan akan menceritakan hal-hal yang saya ingat tentang Pura Bias dan hal-hal yang pernah saya alami. Semoga nantinya bisa menjadi semacam dokumen sehingga nanti generasi seterusnya akan mengetahui tentang keberadaan awal pura. Dan saat ini saya berada di Jalan Imam Bonjol di perempatan Pura Majapahit, yang mana jika belok ke kiri adalah menuju Jalan Gunung Karang, dan jika saya berbelok ke kanan adalah arah untuk menuju ke Pura Bias.
yang mana Pura Bias ini adalah merupakan salah satu persana dari Pura Tambangan Batu. Dan yang terlihat sekarang adalah Pura Majapahit yang memiliki pohon kepuh yang sangat besar, yang usianya mungkin sudah ratusan tahun, dan juga merupakan pura yang terdapat di wilayah Banjar Munang Maning. Dan saat ini saya sudah melalui sebuah jembatan yang menghubungkan sisi timur dan sisi barat dari sungai dan memasuki jalan menuju ke Pura Bias. Pura ini juga pernah dijadikan sebagai tempat oleh Master Tukul jalan-jalan di dunia, yang dalam acara masih di dunia lain yang mengambil lokasi syuting di beberapa tempat di Bali, namun juga pernah menuai protes sejumlah relawan Hindu kepada mereka yang salah menganggap. Dan sekali lagi saya tekankan, pura-pura di Bali bukanlah tempat angker, melainkan tempat suci yang disucikan. Keangkeran itu hanyalah milik mereka yang merasakan atau menamakan, atau mungkin juga dari apa yang dialami merupakan hasil dari sebuah perbuatan. Menurut cerita orang tua terdahulu yang berkaitan dengan Pura Majapahit yang sudah saya lalui tadi, bahwa dulunya tapel pelawatan Sapu Jagat adalah berasal dari Pura Bias yang kemudian ditanam di halaman Pura Majapahit dan menjadi tapel pelawatan Ide Betara Pelawatan Sapu Jagat, sehingga hingga kini berbeda dengan pelawat yang lain yang lungo ke tempat-tempat lunas taru, tapi Sapu Jagat, Ide Pelawatan Sapu Jagat tidak pernah kemana-mana karena memang taruhnya berasal dari wilayah Munang Maning sendiri, yaitu di Pura Bias. Karena Pura Bias letak di wilayah Banjar Munang Maning, Banjar Pengiasan dan Banjar Braban, tentunya banyak sekali masyarakat di sini yang sudah mengetahui pura ini dan mungkin memiliki pengalaman pribadi yang pernah dialami mengenai Pura Bias ini. Saat ini saya sudah berada di depan Pura Bias, namun saya akan menunjukkan terlebih dahulu keadaan sungai, yaitu Sungai Badung yang berada di depan Pura Bias, yang awalnya adalah merupakan daratan menyatukan Pura Bias dengan wilayah Banjar Munang Maning. Kemudian ada kebijaksanaan, sungai ditembus dan aliran sungai yang mengintari pura pun terputus, sehingga sempat aliran sungai yang lama terbengkelai dan tidak berisi air, dan pernah juga disewa oleh pengusaha untuk dijadikan kolam lele, namun tidak mengalami keberhasilan, justru mengalami kebangkrutan sehingga berhenti dan sungai tetap terbengkelai. Artinya aliran sungai tetap ada namun tidak berisi air. Namun perjalanan waktu, sungai tersebut akhirnya menjadi sebuah bangunan, yaitu bangunan yang dimiliki oleh toko oleh-oleh Erlangga. Disinilah dahulunya sungai itu mengalir mengintari wilayah Pura Bias. Dan nama Pura Bias pun dari leluhur yang dulu, penglingsir yang dulu tidak bisa memberikan penjelasan secara pasti. Namun memang tanah di pura ini adalah tanah pasir halus yang sering disebut dengan tanah sari. Dan Pura Bias juga bisa diartikan sebagai bias adalah sinar. Dan juga jika melihat dari cerita Mahabharata yang dimana di sana ada ide begawan bias, itu adalah berarti wajah. Apakah dari atas lingkaran sungai yang melingkari pura membentuk sebuah wajah atau kepala, dan badannya adalah merupakan daratan yang ada di baratnya, entahlah, artinya itu hanya perkiraan saja. Dan ini adalah Candi Bentar untuk tempat masuk ke Pura Bias, yang di depannya ada patung. Namun saya akan tunjukkan dulu ketika sungai tadi mengintari adalah merupakan masuknya air, di manakah keluarnya air sungai sebelum ada penyambungan sungai seperti sekarang ini. Dan ini adalah tadi yang saya kunjungi di barat sungai, dan terlihat beton yang terpasang yang merupakan jembatan yang akan dibuat setelah hancur karena banjir. Dan tembok yang terlihat sekarang ini, disinilah tempat keluarnya aliran sungai dan membuat sebuah tikungan.
Dan di sini dulunya banyak terdapat pohon-pohon besar, dan saya sendiri sewaktu masih SMP pernah memancing, dan memang pengalaman saya ada seekor ikan gabus yang sangat besar. Namun berapa kali pun saya coba untuk memberikan umpan tidak pernah dimakan, dan memang selama mancing di sini perasaan saya memang saat itu masih kecil dalam keadaan ketakutan. Dan ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke Pura Bias yang bisa dilalui oleh sepeda motor ataupun mobil. Ketika ada upacara membawa banten ataupun gamelan akan melalui jalan tersebut. Dan saya akan memasuki Pura Bias melalui Candi Bentar, yang mana kiri dan kanannya terdapat patung raksasa yang memegang gada sebagai simbol penjaga gerbang. Ketika memasuki areal Pura Bias yang merupakan areal Madianing Mandala, pertama kali kita akan bertemu sebuah pelinggih tugu yang di sampingnya terdapat sebuah pohon kepah. Yang dahulu pohon kepah ini masih kecil dan sekarang sudah besar. Dan jika nangkil ke Pura Bias, pelinggih ini adalah tempat pertama pemedak biasanya mengaturkan persembahan berupa canang sari, kemudian melanjutkan ke pura berikutnya. Dan beginilah keadaan alam yang ada di Pura Bias yang penuh dengan pohon-pohon besar, sehingga suasana di sini sangat teduh dan udara di sini juga terasa sangat segar. Dan pura ini memang banyak dikunjungi oleh umat Hindu yang melakukan persembahyangan untuk memohon tuntunan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa beserta manifestasi beliau. Dan tempat ini merupakan linggih Ida Betari Niang beserta Wadwa Bala Ida, dan juga terdapat penyawangan-penyawangan, dan juga saat ini sudah dilengkapi dengan pelinggih seperti Padma, yang mana terdahulunya di sini tentunya adalah berbeda dengan keadaan pura yang tampak sekarang. Dan saya terlebih dahulu akan melihat-lihat keadaan ini adalah balai yang biasa dipakai untuk mesanti atau untuk istirahat sejenak bagi pemedak, dan ini juga sudah disiapkan sebagai sarana penunjang untuk pemedak yang nangkil di Pura Bias. Saat ini saya berada di bagian utara dari pura utama yang ada di Pura Bias, yang mana keadaan di sini adalah merupakan tempat yang dipenuhi oleh tanaman dan pohon-pohon yang besar. Salah satunya di sini terdapat sebuah pohon yang di bawahnya terdapat sebuah pelinggih yang diwastropolen, dan ini adalah yang besar itu adalah pohon kepah dan sebelahnya adalah pohon beringin. Dan tembok yang terlihat itu adalah aliran sungai yang dulu yang mengintari Pura Bias. Itulah sungai yang ada, namun sayang sekali saat ini sudah menjadi sebuah bangunan. Dan saya tidak akan menceritakan atau menjelaskan siapa saja yang melinggih di pelinggih-pelinggih atau pohon yang ada di sini. Dan jika berkeinginan tahu, silakan datang ke pura dan bertanya langsung kepada Dane Mangku agar tidak terjadi kesalahan penjelasan. Karena kesalahan penjelasan jika nanti dipercayai tentunya akan menyebabkan hal yang tidak baik dan akan memunculkan dosa bagi orang yang sembarangan menyebutkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Namun untuk saya pribadi, tempat ini memiliki banyak kenangan, di mana semasa muda dulu bersama Odah Mangku yang merupakan mangku di Pura Bias, dan bersama seseorang yang tidak akan saya sebutkan namanya, namun saat ini selalu duduk di depan pasar Badung di bawah pohon beringin, dan biasanya dari pagi hingga sore berada di sana. Dan saat dulu sering bersama beliau di sini di Pura Bias. Namun Dane Odah Mangku sudah lama kembali ke alam damai,
Dan ketika sakit dulu, beliau pernah datang ke rumah membawa benda-benda yang beliau miliki yang berasal dari Pura Bias. Dan ketika beliau sudah kembali ke alam damai, semua benda-benda sudah saya kembalikan kepada putra beliau yang menjadi mangku di sini. Dan benda-benda itu yang bertempatkan sebuah toples saya letakkan di balai piasan yang ada di pura ini. Tapi balai itu sekarang sudah tidak ada. Hanya satu benda yang masih saya rawat, yaitu sebuah bajir kecil yang ditemukan oleh Oda Mangku di patmut yang beliau buat di bagian utama dari linggih yang ada di Pura Bias. Dan inilah keadaan alam, suasana pepohonan yang sangat rindang dan estetis yang memberikan nuansa keindahan. Dan tembok yang ada di depan itu juga merupakan aliran sungai yang nantinya akan menuju ke arah barat dan membuat tikungan pada arah barat daya. Dan ini adalah sebuah pohon beringin yang sudah lama tumbuh di sini, yang mana pernah terjadi sebuah bencana ketika sungai ini kering. Dan di bagian tenggara dari sungai ada beliau yang bertempat tinggal di timur sungai sedang membakar sampah dedaunan. Dan entah kenapa akhirnya api menuju ke pohon beringin ini, yang menyebabkan pohon beringin ini pernah terbakar hebat hingga ke batang utamanya. Namun saat ini pohon beringin ini kembali tumbuh dengan subur, dan di bawahnya terdapat linggih dan patung sebagai bentuk-bentuk pemujaan. Inilah pohon beringin yang pernah punya cerita terbakar dan sekarang sudah kembali tumbuh dengan baik. Dan ini adalah pohon-pohon yang sering disebut dengan pohon bok-bokan yang memang ada dari dulu. Dan itu adalah tembok bagian timur adalah merupakan juga aliran sungai yang mengintari dari Pura Bias. Dan di sini sekarang terdapat sebuah pohon beringin yang umurnya tidaklah begitu tua. Dan terlihat bangunan itu adalah bangunan toko oleh-oleh Erlangga yang merupakan aliran sungai yang mengintari Pura Bias. Dan ini adalah pohon besar, yaitu pohon poli. Dan ini pohon istilah di sini pohon bok-bokan. Dan di depan terlihat ada sebuah bangunan yang dimana di sana juga terdapat pelinggih yang nanti akan saya kunjungi. Dan saya benar-benar bisa menikmati keadaan ini karena memang keadaannya sangat teduh dan damai dan sangat tenang. Dan di sini pernah tumbuh sebuah pohon yang dibilang pohon kayu santen, yang mana di pohon kayu santen sekitarnya tidak pernah bisa tumbuh tanaman lain, baik berupa rumput ataupun tanaman apapun. Sehingga tanah kosong mengintari di bawah pohon kayu santen tersebut, dan sering digunakan saat di Pura Majapahit, Masucian, pelawat Masucian memang melakukan pesucian di Pura Bias. Dan ini adalah sebuah pelinggih yang mana awalnya di sini ada sebuah pohon beringin. Namun pohon beringin yang saya maksud bukanlah pohon beringin dulu, tapi usianya masih muda dan pernah dijadikan sebagai tempat atau nunas daun beringin pada upacara fitriyatnya. Namun saat ini pohon beringin tersebut sudah tidak ada. Dan di belakangnya terdapat pohon bambu ampel gading yang berada di bagian timur laut dari kawasan Pura Bias. Dan di sini juga terdapat sebuah pelinggih, yaitu pelinggih yang dibangun di bagian kayu santen yang saya ceritakan tadi. Terdapat sebuah pelinggih yang mana pelinggih ini juga merupakan pelinggih yang bukanlah pelinggih peninggalan
dulu, melainkan memang termasuk baru dibuat sebagai pelinggih tambahan untuk beliau-beliau yang melinggih di areal pura ini, yang mana dahulunya adalah merupakan tempat yang memiliki cerita yang saya ceritakan tadi. Dan pernah sesekali saya melakukan bersama seorang teman untuk melakukan persembahyangan di sini di malam hari, dan memimpikan beliau-beliau yang telah kembali di alam niskala, yang sedang bekerja di kuburan Badung sebagai pekerja listrik PLN. Dan dalam cerita mimpi ada tempat Bambang, yaitu Bambang mayat yang sudah diambil mayatnya dan berisi air, dan cerita dalam mimpi saya mandi di air yang ada di Bambang mayat tersebut. Dan beberapa harinya saya kembali nangkil di sini ingin tahu kenapa bermimpi seperti itu. Dan sewaktu datang saya lupa membawa arak berem. Kemudian saya meminjam arak berem pada mangku yang ada di pura, dan saya bawa ke sini dan bertujuan ingin melakukan persembahyangan dengan khusyuk. Dan ketika melakukan persembahyangan, saya mendengar ada sesuatu yang bersuara di depan saya, dan akhirnya saya membuka mata. Ternyata adalah seekor babi besar yang sudah memakan tempat arak berem yang saya pinjamkan. Dan saya memang sangat terkejut, dan yang membuat terkejut bukan babinya, tapi ingat kalau saya meminjam sebuah tempat arak berem yang sudah separuh berada di mulut babi. Sempat hingga 1 menit saya berjuang menggenggam arak berem tersebut agar terlepas dari mulut babi tersebut. Dan setelah terlepas, babi itu menuju ke arah selatan, dan saya tidak tahu lagi kemana arahnya. Dan babi itu memang cukup dan bisa dikatakan sangat besar. Begitulah pengalaman yang pernah saya alami. Dan di sini juga pernah dijadikan sebagai arena tajen. Arena tajen, namun tidak bisa berjalan lama, hanya beberapa tahun saja tajen tersebut sudah bubar. Dan ada keanehan yang dilakukan oleh beliau yang saya bilang sering berada di depan pasar Badung. Ketika ada tajen, beliau akan berjalan menuju ke sisi timur dari pura, dan saat kembali entah mengapa sudah membawa setumpukan uang 50 ribuan setebal 3 cm. Entahlah, saya tidak tahu bagaimana proses seperti itu. Dan setelah melihat keadaan pura, yaitu di bagian luar dari pura, saat ini saya akan menuju ke bagian utama dari pura bias, yang mana pura utama disengker dengan tembok. Dan ini adalah suasana di luar pura utama yang banyak memiliki sarana penunjang seperti dapur dan kamar mandi. Dan ini adalah pohon kepah tadi saat masuk ke pura pertama kali yang kita jumpai saat pertama kali ke pura, masuk dalam area pura bias. Dan ini adalah merupakan candi bendar untuk memasuki Utamaning Mandala dari pura bias, yang mana di depan terdapat patung wanita yang membawa jun atau jeding tirta yang merupakan ditepung lukatan masuk ke area pura. Dan di depan pura juga terdapat patung raksasa yang memegang kada sebagai simbol penjaga gerbang masuk ke dalam kawasan Utamaning Mandala, dan bisa dikatakan adalah penjaga niskala. Dan dari zaman saya kecil hingga sekarang, pura bias dipercayai sebagai tempat untuk memuja ide betarinya dan beserta betari-betari yang lainnya. Dan inilah bangunan utama yang ada semenjak dahulu di pura bias, yang berupa sebuah pohon besar, yaitu pohon beringin. Sedangkan pelinggih aslinya adalah sebuah tugu, yang mana tugu itu sekarang sudah tidak tampak karena sudah dibungkus oleh pohon beringin ini. Dan saya berusaha mencari lubang atau celah yang merupakan cangkem dari pelinggih, yang mana dulunya ada sebuah lubang, namun kini sudah tidak terlihat lagi. Dan beginilah keadaan
Utamaning Mandala dari Pura Bias, yang saat ini banyak dihiasi dengan patung-patung Dewi atau Widyadari. Tentunya berbeda dengan saat dulu, dan sekarang juga sudah dibuatkan sebuah hiasan yang balai tajuk yang bagus, di mana di tajuk ini terdapat benda-benda yang mungkin disucikan oleh Dane Mangku yang menjadi Jan Banggul di Pura Bias. Terlihat ada sebuah tongkat, dan di belakangnya terdapat juga sebuah bangunan tajuk, di mana di depannya terdapat sebuah patung, yaitu mungkin perwujudan dari yang dianggap atau mendekati beliau yang bersentana di linggih ini. Dan linggih ini karena ada pohon beringin yang besar menyebabkan sangat rindang dan sejuk, yang mana bangsing pohon beringin sudah menjalar hingga keluar tembok daripada pura, dan di sana membentuk seperti ada pohon beringin yang baru. Dan pelinggih yang berupa tugu sedikit pun sudah tidak nampak karena sudah dibungkus oleh pohon beringin. Dan ini adalah Padma yang ada di Pura Bias, yang mana dulunya tidak ada, kemudian pertama kali dibangun oleh Odah Mangku, kemudian dilanjutkan oleh putra beliau, dan sekarang pun yang menjadi Mangku dan Jan Banggul adalah merupakan keluarga keturunan dari Odah Mangku. Dan di Padma inilah dulu Odah Mangku menemukan bajra kecil berpegang dengan pegangan Garuda. Beginilah keadaan di Pura Bias, yang merupakan tempat suci yang disucikan, bukan merupakan tempat angker yang pernah dikatakan oleh sebuah acara mistik yang pernah ditayangkan di televisi. Namun jika pun menjadi angker, bukan karena tempat yang menyebabkan angker, tapi dari pikiran, keadaan, suasana, dan tingkah laku perbuatan ketika datang ke tempat yang suci dan disucikan. Dan saya akan keluar dari areal Utamaning Mandala melalui Candi Bentar, dan beginilah keadaan Madyaning Mandala ketika dilihat dari Candi Bentar. Dan saat ini pun keadaan pura sangat sepi, tidak ada seorang pun. Padahal hari ini adalah hari purnama, mungkin belum, nanti sore atau siang nanti akan banyak pemuda yang nangkir untuk ngatuk maturan ataupun mengadakan persembahyangan. Dan beginilah keadaan pura yang bisa saya ceritakan, dan jika ada salah dan kurang berkenan, saya minta maaf. Dan jika ada yang mengetahui hal lain yang belum saya ceritakan, mohon nanti ikut memberikan penjelasan pada kolom komentar, sehingga nantinya generasi berikutnya akan tahu beginilah keadaan pura awalnya, sehingga mereka tidak bingung. Terima kasih.